Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada seluruh praktisi Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja yang dirahmati Allah. Yang terhormat wabil khusus kepada beliau Gus Alama Alauddin selaku pendiri dan pemujiz atau mujiz Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja. Sahabat-sahabatku yang berada di pengurus pusat, pengurus PW, pengurus PC, dan semua praktisi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami bisa menyapa saudara-saudaraku di JRA dengan keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan yang sangat cerah di sore ini di daerah Nganjuk ini ya. Cuaca pada saat ini alhamdulillah pada cuaca yang sangat cerah sehingga sinyal bisa mudah. Untuk kesempatan sore hari ini bertepatan tanggal 2 Ramadan ya, tahun 1442, kami selaku pengurus Jamiah Ruqyah Aswaja Divisi Ruqyah untuk sore hari ini dapat menyapa panjenengan sedoyo sambil ngabuburit bersama, sambil kita saling membagi ilmu, kita saling membagi pengalaman, kita saling membaca kitab, memberikan makna, memberikan maksud. Nanti kalau ada kurang lebihnya, ada kesalahan atau apapun, nanti dapat kita bahas dalam grup-grup yang lain, baik FB, baik di situ ada di WA, IG atau apa-apa, bisa ditanyakan di link yang di bawah ini. Saudara-saudaraku JRA yang dirahmati Allah, untuk pada kesempatan sore hari ini kami akan membaca kitab Khazinatul Asrar. Ini kalau dilihat nama kitabnya ini sama dengan partner kita, sama dengan sahabat kita, Buya Asrar ya, itu namanya Buya Khazinatul Asrar. Mungkin kita husnudzon kepada orang tuanya dulu, mungkin orangnya buat tafaul bil kitab, tafaul bil makna, tafaul bil asma ini supaya menjadi supaya menjadi anak yang solih, yang bisa, yang solih dan ahlil ilmi wa ahlil hikmah. Kita doakan pada saudara kita. Untuk kitab Khazinatul Asrar ini dulu kami mendapatkan ijazah yang pertama dari pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin atau terkenal dengan Pondok Krempiang, beliau Al-Mukarram Syekh Ridwan Syaibani. Kemudian dari Pondok Pare, dari Kewakian, beliau Syekh Abdul Hanan Maksum. Kemudian dari Pondok Pare, yaitu yang dari Kencong, Syekh Wifaki Ahmadi. Ini untuk sanad kitab kita. Sebelum itu marilah kita berfatihah bersama kepada guru-guru kita, kepada mu'alif kitab Khazinatul Asrar ini, supaya kitab yang kita baca ini dapat bermanfaat kepada kita dan kita laksanakan, kita tirakati, kita gunakan untuk meruqyah nanti supaya mendapatkan izin dari para mujiz, khususnya mujiz yang berada di Jamiah Ruqyah Aswaja ini. Beliau Gus Alama Alauddin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila ruhi jamil abai khanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa ruhanin jamil awliya wa syhada wa salihin wal ulama al amilin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa bil Hasan Asyadili Qudisa sirhuma, thumma ila ruhi jamil ustadina wa muallimina masyayikhina jamil mujizina wa khususan ila mujizina ilal muntaha wa khususan ila muallifi hadal kitab Syekh al-Ustaz Syekh Muhammad Haqi An-Nazili, nafa'anallahu nasa bi'ulumihi amin, jamil abaina wa ummatina wa ajdadina jamil ahli baitina wa dhurriyyatina, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Saudaraku jira yang dirahmati Allah, pada kitab Khazinatul Asrar yang kita baca pada sore hari ini dalam kitab kita, ini halaman 78 untuk cetakan Darul Ummah ya. Untuk cetakan Darul Ummah halaman 78, bab yang menjelaskan tentang kekhususan surat untuk Jalbil Ghaib, Jalbil Madlub dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi khawasil ayat wasuwar fi Jalbil Ghaib wal Madlub wa radhiyallahu. Babun ay hadza bab fi khawasil ayati, tetap ing dalem mertelaken keistimewaane pira-pira ayat wasuwari lan pira-pira surat fi Jalbil Ghaibi ing dalem narik perkara kang ghaib, narik perkara kang ghaib, wal madlubi lan narik perkara kang den turih. Bab ini menjelaskan tentang keistimewaan ayat ataupun surat untuk menarik, untuk menarik sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang gaib atau sesuatu yang kita cari, matlub, waradhibolati lan balekaken barang kang ilang, mengembalikan sesuatu yang hilang. Ini banyak sekali terjadi ya, SIM hilang, tas hilang dan sebagainya. Mungkin kita lalai di mana, lalai letakkan di mana, atau bahkan ketinggalan di daerah mana. Wal abiki, nah, lan balekaken barang kang minggat, atau wong kang minggat. Mungkin kalau zaman dulu budak yang pergi ya, kalau sekarang mungkin saudara kita yang bepergian tanpa pamit. Wal masruki, dan sesuatu yang dicuri, wal masruki lan perkara kang den colong atau barang kita yang telah dicuri. Wajam ilmali lan ngumpulaken bondo. Nah, ini untuk mengumpulkan harta. Bisa diartikan jamil mali ini jalbu rizki ya, bisa jalbu rizki. Tapi jangan dibuat untuk kesugihan loh ya. Kalau kesugihan nanti identik dengan sesuatu kemusyrikan. Ya, jalbu rizki aja lah bahasanya yang agak sederhana, agak familiar gitu. Maka suratin nawali lan akai pira-pira peparing, dan kita memperbanyak sesuatu pemberian baik dari Allah ataupun dari Allah, akan tapi menggunakan wasilah makhluknya, baik manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pelan-pelan, kita artikan dengan bahasa Indonesia. Mungkin banyak sekali praktisi yang tidak berasal dari daerah Jawa juga. Qala asy-syaikhu Ja'far al-Khuldi, inni lamma wada'tu asy-syaikhu Abul Hasan As-Sufi qaddasallahu sirah qultu lahu khina mufaraqati ya sayyidi alimni syai'an nantafi'u bih. Syekh Ja'far al-Khuldi berkata, pada waktu saya menitipkan kepada Syekh Abul Hasan, semoga beliau dirahmati Allah, disucikan Allah, sesuatu yang siri kepadanya, maka saya berkata kepada beliau, ya sayyidi alimni syai'an nantafi'u bih. Ya sayyidi alimni syai'an nantafi'u bih. Wahai Syekh, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa bermanfaat kepadaku. Faqala idza dha'a minka syai'un aw talabta ahadan minal ghaib awil abik waratullah. Kemudian beliau berkata, ini yang dimaksud beliau ini adalah Syekh Hasan As-Sufi. Faqala idza dha'a minka syai'un, apabila ada sesuatu yang hilang di kita. Kalau saiki
dicolong wong, dicuri oleh orang lain mungkin. Au talabta ahadan minal ghaib, atau kita mencari orang dari yang tidak kita ketahui, orang yang hilang di hadapan kita atau orang yang hilang dari dunia. Apakah dia nanti dicuri jin, diambil sukmanya, atau dia itu hilang memang benar-benar dicuri ke alam jin atau ke alam selain alam kita. Au talabta ahadan minal ghaib awil abiki, atau kita mencari orang yang pergi tanpa pamit. Kalau zaman dulu budak pergi tanpa pamit, atau saudara-saudara kita yang pergi. Aurati walati, atau kita untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Awil masruki, atau sesuatu yang dicuri. Au jam'il mali, atau mengumpulkan harta, berarti entah ini pesugihan katanya tadi ya, jangan pesugihan tadi ya, untuk jalbu rezeki aja. Awil mustarina, atau kita mencari para pembeli. Nah, ini bagi mereka yang usahanya pedagang online, baik online ataupun di dalam rumah atau di dalam toko, ini nanti bisa dilakukan di sini ya. Awil mustarina. Auturi tuang ibadat al-mardiyah, atau kita menginginkan ibadah yang diridhoi Allah. Namanya orang kadang kita beribadah tapi nggak sadar bahwa ibadah kita itu adalah tidak tepat bagi kita. Ibadah kita itu kurang tepat bagi kita. Autori itu ibadah al-mardiyah. Al-qabulat du'ai, atau doa kita gampang mustajabah. Atau doa kita gampang mustajabah. Al-qabulat du'ai. Kemudian bisa waqadha al-hajati, untuk hajat kita supaya dikabulkan oleh Allah. Untuk hajat kita supaya gampang dikabulkan oleh Allah dan kita bisa menunaikan hajat kita. Waqadha al-hajati. Awil mushafi wa kitabi, ini yang dimaksud awil mushafi wa kitabi, supaya kita itu gampang untuk memahami suatu ayat, memahami suatu mushaf, memahami suatu kitab. Maka apa yang didawahkan oleh Syekh Hasan As-Sufi di sini, faqra hadhil ayat, bacalah inilah ayat. Nah, faqra hadhil ayah ala niyatin makhsusah, bacalah ini ayat dengan niat tertentu. Yang dimaksud niat tertentu itu bagaimana ya? Niat-niat kita yang seperti di atas tadi, radul zolah, radul abik, jalbur rizki, mengembalikan sesuatu yang hilang, kemudian menarik untuk para pelanggan. Nah, ini awil mustarinya tadi. Apa yang dibaca di sini rupanya qaulahu ta'ala, ini dari ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Itu dalam surat Al-Imran ayat 9. Saya ulangi di sini, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, duh pangeran ingsun, innaka sak temene sira iku jami'un nasi, zat kang ngumpulaken manungsa, liyaumin maring dina la raiba kang ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalem yaum. Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yukhlifu, ora nulayani sapa Allah al-mi'ada ing janji. Ali Imran ayat 9. Untuk apa tadi? Banyak sekali tadi bisa digunakan untuk tolab ta'khadan minal ghaib, mencari orang yang hilang, mencari orang yang hilang. Kemudian di situ contoh pada waktu gempa, akhirnya orang tidak ketemu. Banyak dibaca di sini supaya nanti gampang ketemu. Orang yang al-gharik, hilang disebabkan karena dia al-gharik atau tenggelam di sungai Brantas atau di laut atau di mana saja. Itu tadi surat Ali Imran ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Nah,
Bacanya bagaimana? Khamsata asyara alfan bihadfil mukarrarat. Ini yang berat kalau dalam kitab ini. Khamsata asyara kelawan 15 apane alfan ewune. Apane alfan ewune. Al mukarrarati kang den bulan baleni. Ini selama 15.000 diulang-ulang. Tapi kalau biasanya untuk kita berjamaah kadang bisa ini solusinya, wah membaca 15.000. Ini bagaimana? Ya kita rokkan saja, kita baca bersama-sama saja. Satu pondok semisal, ayo membaca bersama-sama. Satu jamiah semisal. Kalau kita di Jamiah Ruqyah Aswaja ini, mari kita semuanya membaca 100 kali atau 10 kali, 20 kali, 50 kali. Nanti bagi praktisi yang puluhan ribu ini, kalau membaca 3 kali, nanti yang membaca semisal 5.000 orang, sudah 15 kali. Kalau kita bagaimana? Kalau tidak bisa 15.000 ya semampu kita, yang penting kita sering membaca. Insya Allah tergantung keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, tergantung niat kita kepada Allah, tergantung kemauan kita kepada Allah. Selagi hati kita kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan cepat mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk riwayat yang pertama. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat suci sitatan wa salasina alfa marratin. Bahkan di dalam riwayat yang lain ini sampai sitatan wa salasina 36.000 kali. 36.000 kali. Wa fi riwayatin sab'an wa arba'ina alfan. Pun pula ada yang mengatakan di sini sampai 47.000. Sampai 47.000. Wa bi ziyadati lan kelawan nambahi. Wa bi ziyadati lan kelawan nambahi wa fi ra'si kulli mi'atin lan ing dalem saben-saben awale 100 takul ngucap sira. Di setiap 100 kali yang kita baca, 100 kali yang kita baca, maka kita hendaknya di sini menambah dengan 100 kali yang kita baca, hendaknya kita menambah dengan Allahumma jma' ala dholati, Allahumma jma' baini wa baina fulanin al-mushafi awil kitabi awil mali. Di dalam setiap 100 kali kita baca, maka kita berdoa. Nah, di sini doanya dicontohkan seperti ini. Allahumma jma' baini wa baina fulanin. Ini tolong untuk yang jomblo-jomblo ini ya. Baca ini supaya kita disatukan dengan calon kita, dengan yang kita inginkan, wanita yang akan kita khidbah ini biasanya. Ya Allah, kumpulkan saya, satukan saya dengan si dia ya Allah, semisal. Allahumma jma' baini wa baina fulanin au fulanatin. Atau ini untuk litalatuf dengan orang lain, untuk mendamaikan orang lain. Allahumma jma' baini wa baina siapa, atau kitab, atau uang, atau apa saja. Wal mustarin, kepada para pelanggan. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat suci, dalam suatu riwayat tertentu juga disampaikan seperti ini. Ziyadatu istighfarin salasina marrotan wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam salasina marrotan. Sebelum kita membaca itu juga kita disunahkan untuk menambah dengan istighfar 30 kali dan membaca sholawat 30 kali. Itu adab kita dalam berdoa kepada Allah ya, atau adab kita sebelum kita mengaji, sebelum kita membaca ayat-ayat dari Allah. Baca istighfar dulu, kalau di sini katakan 30 kali. Kemudian sholawat 30 kali. Wa suratil duha salasina marrotan. Kemudian ada juga kita menggunakan surat ad-duha 3 kali, atau kita tambah dengan tadi ditambah surat ad-duha 30 kali. Gunanya apa ya? Sama seperti yang atas tadi.
jalbil ghaib wal matlub wal dhalah ila jamil mali wa kasrotan nawali ini. Salasina aduha ditambah surat aduha salasina marotan. Wal ayat qaulihi ta'ala rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Ini kadang dalam riwayat suci ini bahkan dibaca sampai salah sata alafin. Ada juga yang baca ini dalam riwayat yang lain ini sebanyak 3.000 wa mi'ataini wa asyri marrotin. Salah sata alafin wa mi'ataini wa asyri marrotin. Ini 203.010. Ini sulit ini ya bilangannya ini ya. Salah sata alafin 3.000 wa mi'ataini lan 100 wa asyrin lan 10. Saya ulangi, Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fihi ila yaumil la raiba fihi tadi sampai ila salasi alafin sampai 3.000 wa mi'ataini lan 200 wa asyri marotin berarti 3.210 sampai 3.210 bukan 200.000 tadi ya 3.210. Nah, ini beberapa teori dalam membuat supaya Allah lah wal abik itu bisa kembali. Ini kalau dilihat dari sini. Nah, melihat ayat ini sangat baik untuk kita lakukan. Baik itu adalah tadi jalbil matlub mustarin, bahkan digunakan bisa untuk ngapunten, untuk ngerjakan pondok ya, untuk mengerjakan santri. Ya. Maka kalau kita tidak bisa sebanyak seperti ini ya, kita tidak bisa sampai berapa tadi 15.000, tidak bisa sampai 3.210 tadi ya, 3.210 tadi, maka ada beberapa metode lain atau nanti itu dikurangi akan tapi kita istiqomahkan. Wa fi riwayatin suratu duha alfan wa wahidatan lisariqah wal abik aidon. Nah, ini ada lagi bahwa surat ad-duha sebanyak 1.001 alfan wa wahidatan. Surat ad-duha ini sebanyak 1.001. Ini bisa digunakan untuk mengembalikan sesuatu yang hilang, atau bisa kita bacakan kepada orang yang pergi tanpa pamit, orang yang hilang. Ini dari surat ad-duha juga bisa. Kalau mungkin tadi kita menggunakan Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad, mungkin terlalu banyak, bisa surat ad-duha 1.001 kali. 1.001 kali. Kemudian wa aidan bisa lagi menggunakan ayatul kursi lisariqah wal abik salah sami'atin wa salah sa'asyara maratan. Wa salah sa'asyara maratan. Ayat kursi yang digunakan untuk mengembalikan sesuatu yang hilang ataupun mengembalikan orang yang bepergi tanpa pamit atau orang yang hilang, ini sebanyak 313. Ini juga bisa. Ini mungkin yang agak ringan ya. Nanti ada orang yang hilang, ada barang yang hilang, bacakan 313 kali. Kalau 313 ini adalah adadi Rasul, adadi Rasul dengan jumlah sesuai dengan jumlah banyaknya Rasul. Kita tahu bahwa Nabi itu kan ada 124.000. Jumlah Nabi itu 124.000. Nah, dari Nabi itu akan dipilih oleh Allah menjadi Rasul sebanyak 313. Kemudian dari Rasul yang 313 itu dipilih lagi mereka yang paling mulia, yaitu 25 Nabi. Dari 25 Nabi itu akan dipilih lagi oleh Allah dari ulul azmi ada 5. Kemudian dipilih lagi dari 5 itu menjadi 1, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu
tadi ada beberapa metode untuk mengembalikan barang yang hilang. Di sini adalah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad, Ali Imran ayat 9. Kemudian ada surat Al-Duha, kemudian ada ayat kursi. Di sini ada lagi wa aidzan suratul Fatihah alfan wa wahidatan. Kemudian surat Al-Fatihah 1001 kali dibaca. Surat Al-Fatihah 1001 kali dibaca. Saudara-saudaraku Jamiah Ruqyah Aswaja yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kita sampaikan sore hari ini. Ini sudah menjelang kita berbuka, ya, sudah menjelang kita berbuka. Semoga pertemuan kita di sore hari mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka. Semoga buka kita, makanan yang kita makan akan menambah keimanan kita, menambah keringanan ibadah kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.